Bagi kehidupan banyak biota akuatik komersial, ekosistem estuari merupakan daerah pemijahan dan asuhan. Kepiting atau Cilia serrata, tiram, Crassostrea cucullata, dan banyak ikan komersial merupakan hewan estuari. Udang niaga yang memijah di laut lepas membesarkan larvanya di ekosistem ini dengan memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Perairan payau dapat dibedakan menjadi 3, yaitu payau di muara sungai dan pantai, payau di rawa, dan payau di paluh, serta perairan laut yang terdiri dari teluk, selat, dan shallow sea. Perairan rawa adalah perairan dangkal yang memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, serta banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan atau semak. Jenis-jenis ikan yang terdapat di dalamnya adalah ikan belanak, ikan sembilang, serta ikan-ikan dari genus Tilapia. Ada 2 jenis rawa, yaitu rawa yang airnya tidak mengalami pergantian dan rawa yang airnya selalu mengalami pergantian. Rawa yang airnya tidak mengalami pergantian tidak memiliki pintu pelepasan air sehingga airnya selalu tergenang. Sedangkan rawa yang airnya mengalami pergantian memiliki pintu pelepasan air sehingga airnya berganti. Rawa yang airnya tidak mengalami pergantian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Airnya asam atau payau, berwarna merah, kurang bagus untuk mengairi tanaman dan tidak dapat dijadikan air minum. Kadar keasaman air atau pH mencapai 4,5. 2. Karena airnya asam, maka tidak banyak organisme, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang hidup. 3. Pada bagian dasar rawa umumnya tertutup gambut yang tebal. Rawa yang airnya mengalami pergantian memiliki ciri-ciri yang sebaliknya, yaitu 1. Airnya tidak terlalu asam. 2. Banyak organisme yang hidup seperti cacing tanah, ikan, serta tumbuh-tumbuhan rawa seperti eceng gondok, pohon rumbia, dan lain-lain. 3. Dapat diolah menjadi lahan pertanian. Keberadaan rawa banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Manfaat rawa bagi kehidupan kita antara lain: 1. Tumbuhan rawa seperti eceng gondok dapat dijadikan bahan baku pembuatan biogas dan barang-barang kerajinan anyaman seperti tas, dompet, hiasan dinding, dan lain-lain. 2. Dapat dijadikan daerah pertanian pasang surut. 3. Sebagai lahan untuk usaha perikanan darat. Dan 4. Dapat dikembangkan menjadi daerah wisata. Perairan payau di Paluh merupakan perairan yang terbentuk dari sungai-sungai besar yang memiliki kadar garam rendah. Perairan Paluh ini biasa juga disebut dengan anak sungai. Jenis-jenis ikan yang hidup di Paluh adalah ikan belanak, sembilang, serta ikan-ikan dari genus Tilapia. Jenis-jenis spesies yang terdapat di perairan payau adalah ikan bandeng, kepiting, dan udang. Kepiting merupakan organisme perairan payau. Kepiting banyak ditemukan di muara-muara sungai dan juga di sekitar kawasan hutan mangrove. Kepiting ini memiliki kebiasaan membenamkan diri dalam lumpur. Umumnya kepiting ini sangat menyukai kelapa sebagai makanannya. Ikan bandeng merupakan yang hidup pada perairan payau. Ikan ini dapat mentolerir perubahan salinitas yang cukup tinggi. Ikan ini akan dapat berkembang biak dengan baik dalam perairan payau dengan kisaran salinitas 10 hingga 20 per mil.